Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya Bapak Ibu orang tua kami sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di antara nikmat iman, hidayah dan taufik. Nikmat ini adalah nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat yang ada yang Allah berikan. Karena dengan nikmat ini manusia selamat dunia akhirat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia yang singkat ini, yang kita sendiri pun tidak tahu nih Pak. Tidak tahu kita sampai kapan kita hidup di atas muka bumi ini. Bisa jadi waktunya sebentar lagi. Karena itu, mari sama kita semangat dalam melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang diharapkan adalah karena orang yang beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bukan sekedar banyak dan semangatnya, tapi harus sesuai harus yang terbaik. Hanya Allah mengatakan Allazi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kalian ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling terbaik. Jadi bukan paling terbanyak, bukan. Yang paling terbaik. Nah, sepakat para ulama, yang paling terbaik adalah yang mencocoki Nabi SAW, bukan yang paling terbanyak. Perkara paling terbanyak, paling semangat, orang-orang Khawarij itu lebih semangat dan lebih banyak amalnya dibanding dengan para sahabat. Mudah-mudahan kita senantiasa terus meniti di jalan sunnah Rasulullah sehingga insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tua kami sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bahas kitab ya. Kita bahas Kitabut Tauhid. Ini karangan Muhammad bin Abdul Wahhab kitabnya, dan rujukannya Kitabut Tauhid karangan Dr. Saleh Fauzan bin Fauzan ya. Jadi insyaallah kita bawa kedua kitab ini. Pertama kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, dan yang kedua kitab karangan Syekh Fauzan ya, hafizallahu taala, beliau masih hidup. Baik, kita ada bab malam ini kita akan bahas minasyirki lubusul alaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Jadi minasyirki, bagian dari kesyirikan itu adalah lubusul halaqati, itu memakai gelang, wal khayti ya, dan memakai apa? Benang. Ya, wa nahwihima, dan yang semisal dari yang keduanya.
Untuk apa? Kata beliau, li raf'il bala au daf'ihi, untuk li raf'i, rafa, yarfa'u, untuk mengangkat bala, au daf'ihi, untuk mencegahnya. Jadi bentuk kesyirikan ini Pak adalah memakai gelang atau benang yang itu dijadikan untuk menolak atau mengangkat bala dan mencegahnya. Jadi ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini bisa bentuknya syirik akbar, bisa juga bentuknya syirik asgor. Nanti insyaallah akan kita bahas ketika kapan dia syirik akbar dan ketika kapan dia syirik asgor. Ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Siapa saja di antara manusia ini yang menjadikan benang misalnya atau jimat, ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Bisa syirik akbar, bisa. Dan bisa syirik asghar, bisa. Nanti kita lihat ketika kapan dia jatuh ke dalam syirik besar dan ketika kapan dia jatuh ke dalam syirik kecil. Karena itu ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil tentang perkara ini. Ya, beliau membawakan ada sekitar 4 dalil di sini. 4 dalil. Insyaallah dalam waktu yang singkat ini bisa kita bahas. Yang pertama, beliau bawakan dalil surat Az-Zumar ayat 38 terkait dengan ini. Surat Az-Zumar ayat 38. Beliau mengisahkan tentang orang-orang dahulu yang menciptakan ini Allah. Mereka bukan sama Allah. Bukan. Mereka menjadikan wasilah-wasilah benda-benda, berhala-berhala itu untuk dijadikan wasilah menuju tujuan yang mereka inginkan. Dan ini merupakan kesyirikan. Iya, sama seperti orang-orang sekarang. Kalau ditanya coba, yakin gak adanya Allah? Maka manusia akan menjawab pasti yakin adanya Allah, ya kan? Iya. Yakin kita yang menciptakan Allah, semuanya menjawab yakin. Kalau ditanya. Sama seperti mereka, orang-orang dahulu. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Makanya beliau membawakan dalil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Wala'in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau ditanya mereka itu, orang-orang dahulu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sama kalau manusia sekarang ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan dunia ini? Apa jawabnya kira-kira Pak? Allah. Ini jawaban mereka. Allah katakan nih, la yaqulunna Allah. Mereka itu orang-orang dahulu mengatakan Allah yang menciptakan ini semua. Allah. Iya. Percaya mereka adanya Allah. Percaya. Sama manusia sekarang percaya adanya Allah, percaya. Siapa di antara manusia yang tidak percaya dengan adanya Allah? Jarang, orang-orang ateis. Ya, kebanyakan manusia ini percaya adanya Allah, percaya. Coba tanya, Pak, yang jarang sholat, atau mungkin yang nggak sholat, atau mungkin dukun, atau mungkin orang yang sering ke tempat dukun, atau orang yang belum syirik kan tanya, Bapak yakin adanya Allah? Yakin ada. Siapa yang menciptakan Bapak? Allah. Pasti dijawabnya begitu, pasti. Sama ini pertanyaannya. Yaquluna Allah. Siapa menciptakan semua? Allah, kata mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Katakan wahai Muhammad, "Afara'aitum?" Bagaimana pendapatmu? Ma tad'una min dunillah? Mereka itu berdoa kepada selain Allah. Herannya mereka meyakini Allah menciptakan. Kenapa mereka berdoa kepada selain Allah? Kenapa? Kenapa minta kepada selain Allah? Ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatun durrihi?" Kata Allah, andaikan in aradani Allah, andaikan Allah berkehendak bidurrin, ya, lihat, andaikan Allah Subhanahu wa taala berkehendak mendatangkan bidurrin, apa itu? Dorroh, mudarat. Hal hunna kashifatun durrihi? Lihat. Apakah mereka mampu
menghilangkan mudarat tersebut? Kata Allah. Kemudian kata Allah, au aradani birahmatin, atau kalau Allah berkehendak memberikan rahmat kepadamu atau kepadaku, maksudnya Rasulullah, hal hunna mumsikatun rahmati, apakah mereka itu mumsikatun, bisa menahan rahmat Allah itu? Jawabnya tentu tidak. Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, hasbi Allah, cukup Allah saja. Hasbi Allah, cukup baginya Allah saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya orang-orang yang bertakwa itu bertawakalnya hanya kepada Allah. Karena sifat-sifat orang yang bertawakal itu bertawakal sama Allah. Lihat, dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pertama apa? Pertama, kalau manusia ini tanya apa? Siapa yang menciptakan segala sesuatu ini? Jawabnya siapa? Allah. Tapi kenapa mereka itu melakukan kesyirikan? Kenapa mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdoa misalnya. Lihat. Ini sudah Allah jelaskan. Padahal mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada makhluk ini, Pak, yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Tidak ada, satu pun tidak ada. Tidak ada satu pun. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan mudarat, maka tidak ada yang bisa menahannya atau tidak ada yang bisa menghalanginya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, tidak ada juga yang bisa menahannya. Allah kalau sudah berikan hidayah, tidak ada yang bisa yang menahan. Makanya kan hidayah itu mutlak dari Allah. Tidak ada. Makanya Pak, jangan takut. Jangan takut sama makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka nggak akan terjadi apapun sama kita. Tidak akan. Kita sebutkan dalam hadis. Wa'lam annal ummata, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebutkan sini. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai. Kata Rasulullah, wa'lam, ketahuilah. Ini Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang imannya kokoh, luar biasa. Tapi Rasulullah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, lau istama'at ala ayam fa'uka bisyai illa kataballahu laka. Andaikan Allah, wa'lam, ketahuilah, lau istama'at, andaikan seluruh manusia ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan yang bermanfaat kepadamu, namun Allah tidak izinkan, maka nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, walau istama'at, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan manusia ini berkumpul, ala yadurruka bisyai'in, mendatangkan kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali atas apa yang Allah sudah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlami wa jafatis suhuf. Karena kolam itu sudah diangkat, tinta-tinta sudah kering. Makanya Pak, simpulan hadis ini, tidak ada manusia yang bisa memberi manfaat dan mudarat, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang bisa memberikan mudarat, manfaat hanya Allah. Jadi tidak usah takut. Jadi tidak ada makhluk itu atau benda-benda, ini pertama yang harus kita yakini. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Andaikan manusia ini semuanya berkumpul jadi satu. Lau istama'at ala ayam fa'uka bisyai'in. Kalau mereka ini manusia berkumpul jadi satu untuk memberikan manfaat kepadamu, la yanfa'uka illa bisyai'in, enggak akan bisa mampu memberi manfaat kecuali qad kataballahu 'alaik aw laka, kecuali Allah sudah tetapkan kepadamu itu engkau mendapat manfaat. Begitu sebaliknya. Jadi tidak ada manusia, tidak ada benda-benda ini yang bisa memberikan manfaat, tidak ada. Dan tidak ada manusia dan benda-benda yang bisa memberikan mudarat, tidak ada juga. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat itu hanya Allah. Makanya kita harus takutnya sama Allah, bergantungnya sama Allah, tidak boleh sama yang lain, tidak boleh. Inilah keterangan ayat ini, tidak boleh. Makanya bagi orang yang beriman di sini, bagi orang yang bertakwa,
itu cukup katanya. Qul hasbiyallah. Katakan wahai Muhammad, cukuplah Allah sebagai penolong saja. Cukup bagi Allah. Artinya cukup Allah saja. Makanya kan di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan tuh, Qul huwallahu ahad. Katakan, Allah itu apa? Ahad, esa, satu. Apa sambungan ayat itu? Qul huwallahu ahad, apa sambungannya? Allahus somad. Apa artinya somad itu? Tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Jadi hati kita ini harus bergantung kepada siapa? Allah. Allah sudah sebutkan itu. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung. Berarti kalau tempat bergantung, berarti kan Allah kuat kan? Kalau supaya lebih cepat nangkap begini, tempat bergantung itu tempat pegangan. Pegangan, paham kan? Kalau ada orang gantung kan megang kan? Kenapa dia pegang itu? Karena dia merasa dia itu kuat kan? Contoh misal, kalau ada orang yang hanyut di sungai. Pernah Bapak lihat orang hanyut di sungai? Atau mungkin kita dahulu, kalau ada orang mau hanyut di sungai, kemudian kan dia cari pegangan kan? Cari pegangan. Supaya apa? Supaya nggak hanyut, supaya dia selamat kan? Dia harus memegang kan? Harus ada yang dipegangnya. Dan dia harus cari pegangan. Dan ketika dia pegang, dia yakin itu pegangannya kuat, maka dia akan selamat. Harus ada yang dia pegang. Supaya dia selamat. Kalau nggak dia pegang, dia akan hanyut. Terus. Hanyut. Maka harus dia cari pegangan dia, yang kuat. Dan ketika mencari pegangan, tidak bisa yang lembek. Atau yang nggak kuat, tidak bisa, hanyut juga dia. Ketika kita hanyut di sungai, harus kita cari pegangan yang kuat. Supaya kita selamat, tidak hanyut. Begitu. Kalau kita hidup ini mencari pegangan yang lemah, yang kropos, maka kita akan hanyut. Hanyut dalam apa? Dalam kesyirikan. Hanyut dalam kebinasaan. Makanya kita ini, hati kita ini harus ada pegangan. Siapa itu pegangan kita? Allah. Allah yang mengatakan Allahus somad. Paham Pak ya? Paham sampai sini kan? Iya. Semua kita ini harus ada pegangan. Kalau enggak hanyut kita ini. Hanyut. Ya. Baik. Ini yang harus dipahami. Makanya qul hasbiyallah. Cukup bagi Allah. Cukup. Makanya alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu, orang-orang yang bertakwa itu bertawakalnya hanya kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain. Tempat bergantungnya hanya kepada Allah. Ngadunya hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah. Jangan biasakan kalau kita ada permasalahan, ngadunya bukan sama Allah. Karena sekarang ini, gara-gara ini Pak. Gara-gara apa ini? HP ini. Ada manusia, tempat bergantungnya kemari. Betul enggak? Tempat bergantungnya, tempat ngadunya, berdoanya di sini. Di medsos. Di sini. Di media sosial. Bahkan kadang-kalanya dia berdoa ngadunya di medsos. Di status kah dia, di medsos yang lain kah dia, dibuatnya. Iya kan? Ya Allah, susah kali lah hidup ini. Ngadunya di medsos. Orang baca. Ngadu itu gak boleh di mana-mana. Sama Allah. Ya, gak boleh. Kalau misalnya di medsos, kita sebarkan share, kajian, sebarkan yang lain, bagus. Mandala khair kan? Iya. Orang lihatnya kita, oh Masya Allah, teringat. Ada pahala, datang, ada pahala tuh. Kalau ngadunya, ini menunjukkan tauhid yang rusak itu. Lemah gimana? Ya. Ini bukan alat untuk mengadu, bukan alat untuk bergantung. Mengadu itu minta sama Allah. Iya. Maka ini, tolong ini ibu-ibu ini. Oh, yang lainnya semua kita. Jangan biasakan tuh ngadu-ngadu di medsos, jangan biasakan. Tidak benar itu. Allahus somad. Allah tempat bergantung, ngadu sama Allah. Baik. Ya ini. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil tentang pembahasan ini. Ini dalilnya sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad. Ya. Tatkala Imran bin Husain
radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang dia itu memakai gelang. Apa kata Nabi SAW? Tatkala ada Rasulullah melihat seorang memakai gelang di tangannya, maka disuruh melepaskan. Tanya, tatkala dipakai, kenapa gelang ini engkau pakai? Kata sahabat, ya Rasulullah, gelang ini saya pakai untuk penangkal. Untuk apa? Penangkal. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk penangkal. Supaya enggak terjadi apa? Kata Rasulullah apa? Inza'ha. Lepaskan penangkal itu. Inza'ha. Inza itu bisa cabut, bisa lepaskan. Ya. Inza'ha. Lepaskan penangkal itu. Jimat penangkal. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaha, sesungguhnya penangkal itu, jimat itu, apa katanya? La taziduka illa wahnan, tidak akan memberikan apapun sama engkau kecuali apa? Menambah kelemahan saja. Kata Rasulullah, fa innaka law mitta, andaikan engkau mati sementara engkau masih memegang atau menggunakan jimat tadi, udah, wahia alaika, sementara itu masih ada di tanganmu, kata Rasulullah, fa innaka law mitta, andaikan engkau mati, wahia, hiya ini kembali kemana tadi? Ke jimat, ke gelang tadi, jadi ke penangkal. Wahia alaika, sementara jimat itu masih ada di tanganmu, pada dirimu, kata Rasulullah apa? Ma'aflahta abadan, maka engkau, kata Rasulullah SAW, tidak akan beruntung selama-lamanya. Perhatikan. Lihat. Ini Rasulullah lihat. Seorang laki-laki memakai gelang. Ditanya, untuk apa engkau pakai? Katanya, untuk penangkal. Kata Rasulullah selalu melepaskan itu. Inzah, lepaskan itu. Karena itu, kata Rasulullah, fa innaha la taziduka. Enggak akan menambah apapun. Samamu, enggak akan menambah apapun. Artinya enggak akan ngefek. Tidak ada pengaruhnya. Malah justru kalau engkau mati atau meninggal dunia sementara masih engkau pakai itu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalimat di sini ada kalimat aflahta abadan. Oh, antum arti abadan itu apa? Selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Ini kata para ulama menjelaskan bahwa kalau ada orang yang pakai jimat, kemudian benang-benangnya diikat, dan yang semisal dengannya, apapun dia digantung, mau gelang ke dia, mau benang ke dia, udah digantung di tangan, di leher atau di mana, di anggota badan. Ini menunjukkan, kata para ulama, bisa termasuk syirik besar. Kenapa? Karena kalimat di situ aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ketika kapan dia tidak akan beruntung selama-lamanya? Ini menunjukkan kalau gitu apa ini? Syirik apa? Syirik akbar. Syirik apa? Besar. Karena nggak akan beruntung selama-lamanya. Kalau syirik kecil kan tetap masuk neraka kan? Tapi kan ada kemungkinan dia nggak kekal selamanya kan? Neraka kan? Begitu pemahamannya kan? Kalau syirik besar, Allah masukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya kan? Kalau syirik kecil, masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Begitu kan? Ya, itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kata Rasulullah, tidak akan beruntung selama-lamanya. Menunjukkan kata para ulama, ini syirik besar. Terjadi khilaf. Kapan terjadi syirik besar? Kalau dia yakini. Kalau dia yakini yang dia pakai itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka ini menjadi syirik akbar. Syirkul akbar namanya. Lihat. Tapi kalau dia yakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah, ini gelang, ini benang, ini jimat yang dia pakai, itu hanya sekedar asbab saja, maka ini jatuh ke dalam syirik kecil. Hingga dua-duanya tidak benar. Paham, Pak? Makanya hati-hati. Ya, kenapa? Karena dia hatinya ketergantungan sama ini. Jadi yang membedakan, dia bisa jatuh ke dalam syirik besar dan bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Yang membedakan adalah apa? Kalau dia yakini benda itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, berarti dia jatuh ke dalam syirik besar.
Tapi kalau dia yakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah, itu benang, itu jimat, gelang, hanya sekedar asbab saja, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Lihat. Makanya di sini sebutkan abadan, ada kalimat abadan selamanya. Dia akan beruntung selamanya. Kata para ulama, orang yang memakai gelang gak akan beruntung selamanya kalau dia yakini gelang itu mendatangkan manfaat atau mudarat. Maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Makanya hati-hati. Apa aja itu? Apa aja? Sama. Kalau ada orang misalnya yang bangun rumah, kemudian dia gantungkan segala sesuatu yang digantung-gantungkan, lihat, digantungkan. Kalau dia yakin yang digantungkan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dia jatuh ke dalam syirik besar. Tapi kalau dia yakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah, itu yang dia gantung-gantungkan sekedar asbab saja, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Ada nggak orang membangun itu digantung-gantung? Masa jauh-jauh, Pak? Antum pernah lihat orang pesta? Pernah? Pernah lihat pisang-pisang masih muda dipotong sayang digantung-gantung? Pernah lihat? Pernah kan? Pisang. Oh, di kampus saya sana pisang, ya, di Jumpaan yang Tenjun sana. Kalau di sini nggak tahu saya apa di sini gantung. Pisang itu yang masih ada apanya? Apa namanya? Jantungnya. Pisang muda dipotong, terus ada jantungnya, ya kan? Itu di sana. Ini nggak tahu saya. Tapi saya rasa kayaknya nggak jauh beda tipis saja itu. Sudah. Ada enggak? Ada. Kalau dia yakini benda itu yang dia gantung-gantung itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dia bisa jatuh ke dalam syirik akbar, bahaya. Tapi kalau dia yakini yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah itu sekedar asbab saja, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Kenapa? Syekh Fauzan bin Fauzan menjelaskan dalam kitab Tauhid beliau. Lihat, saya baca. Wa amma af'alu. Adapun dari sisi syirik kecil, dari sisi perbuatan, contohnya misalnya lubusul halaqati wal khayti li raf'il bala'i au daf'ihi. Kata beliau, contohnya syirik kecil itu adalah kalau lubusul halaqati, dia memakai gelang, wal khayti, atau memakai benang taruh di tangannya, li raf'il bala'i, tujuannya untuk mengangkat bala, au daf'ihi, atau mencegahnya. Sudah. Kalau mengangkat bala kan berarti sudah terjadi kan? Hilangkan. Kalau mencegahnya berarti belum terjadi, supaya enggak terjadi, begitu kan? Supaya kasih ini supaya enggak hujan, begitu kan? Ya kan? Tujuannya kan itu, supaya enggak hujan. Lihat kata Syekh Fauzan bin Fauzan, hafizallahu taala. Wa mislu taqliti at-tamaim. Ini seperti menggantungkan jimat. Kenapa? Karena dia ada rasa khaufan, takut. Ya, minal aini wa ghairiha. Karena dia takut. Jadi orang-orang yang memakai gelang, memakai benang, tujuannya supaya terangkatnya bala atau terhindarnya, maka ini seperti orang yang menggantungkan jimat. Kata beliau, tidak boleh. Itu dilarang. Idza i'tiqadu an hadhi asbab li raf'il bala au daf'ihi fa hadha syirkul asghar. Lihat kata beliau. Apabila yang tadi kita sebutkan idza i'tiqad, dia yakini itu anna hadha asbab, ini sekedar asbab saja, li raf'il bala au daf'ihi, maka ini merupakan syirik kecil. Jadi gelang tadi, benang tadi, atau yang semisal dengannya jimat, kalau ini diyakini sekedar asbab saja, Pak, asbab saja. Kata beliau, ini termasuk syirik kecil. Li'anna Allah lam yaja'al haji asbaban. Kenapa dikatakan syirik kecil? Gelang, benang, jimat, kenapa?
Kata beliau, li'annallah, karena Allah lam yaja'al, tidak menjadikan gelang, benang, jimat tadi haji asbaban, sebagai asbab, bukan. Jadi nggak ada kaitannya asbabnya itu. Nggak benar tuh penempatan asbabnya. Maka itu syirik kecil. Amma inna i'tiqad annaha daf'ihi aw tarfai al-bala binafsiha fahada syirkul akbar li'annahu ta'liqi bi ghairillah. Kata beliau, andaikan dia meyakini benda tersebut bisa mengangkat atau menghilangkan atau menahan bala, maka ini merupakan syirik besar. Ini kata beliau dalam kitab Tauhid. Kitabnya ada depan. Sudah. Lihat. Jadi walaupun sekedar benang, Pak. Sekedar benda. Benang kan itu benda kan? Kalau dia yakini itu sebagai asbab, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakini ini bisa mendatangkan manfaat mudarat, jadi syirik besar. Betapa banyak manusia yang melakukan hal ini. Coba lihat. Contohnya kita sebutkan tadi, jika ada bangun rumah. Ya, jika ada bangun rumah atau misalnya pesta dan yang semisal dengan hati-hati. Atau kadang kala dulu ya, sekarang udah jarang ya. Kalau area tupat tuh kadang digantung-gantung, ya kan? Nah, digantung-gantung. Nah ini enggak pun. Ya ini bahaya. Baik. Nah demikian, insyaallah nanti kita sambung sedikit lagi terkait dengan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.